pengesahan risalah, laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2021, laporan hasil pemeriksaan pengawas tahun buku 2021. Kemudian penyampaian rencana kerja dan anggaran pendapatan belanja tahun buku 2022, pemandangan umum, pengesahan yaitu laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2021, laporan pertanggungjawaban pengawas tahun buku 2021, penetapan pembagian SAU, rencana kerja dan anggaran pendapatan belanja tahun buku 2022. Kemudian yang ketujuh adalah pembagian souvenir penutup. Ini diperkirakan akan memakan waktu sampai dengan pukul 12 WIB. Sebelum pengesahan, saya ingin menanyakan kepada panitia bahwa anggota yang hadir sampai saat ini sudah berapa? 60. Sudah 60. Sudah 60, berarti sudah memenuhi quorum kurang lebih 90% dari undangan 63 orang. Kita memakai perwakilan sistemnya yaitu 1:45 dengan berbagai pertimbangan tadi, yaitu masalah COVID. Setuju Pak ya bahwa rapat bisa dilaksanakan karena sudah quorum? Setuju Pak ya? Berikutnya menginjak pada acara 2.2 yaitu pengesahan tata tertib. Saya ingin menawarkan tata tertib itu ada di buku kita yang sudah dibagikan, yaitu buku 1 halaman 1, halaman 2 Pak ya, halaman 2. Tata tertib rapat anggota tahunan tahun buku 2021 Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bekasi. Apakah tata tertib ini perlu saya bacakan pasal demi pasal atau Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah memahami dengan membaca secara sendiri-sendiri? Bagaimana? Lanjut. Jadi ini sudah diterima. Oke, terima kasih. Kita menginjak kepada acara 2.3, yaitu pembacaan risalah rapat anggota tahun buku 2020. Ini juga sudah ada di buku kita dan ini merupakan hasil dari kegiatan RAT tahun buku 2020 yang dilaksanakan di tahun 2021. Ini bisa dibaca di halaman berapa nih? Di lampiran ya, sebelum neraca. Notulen ini adalah notulen yang sudah disepakati ketika pelaksanaan rapat anggota tahunan tahun buku 2020 yang dilaksanakan di tahun 2021. Saya ingin bertanya kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu anggota koperasi, apakah notulen ini perlu saya bacakan? Perlu atau tidak? Tidak. Oke, terima kasih. Kemudian kita menginjak kepada acara khusus yaitu 2.4, laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2021 yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Ketua. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Masih semangat ya? Namun sebelum saya sampaikan, jadi saya perlu tadi ada yang mungkin tadi saya sampaikan resmi bahwa kegiatan tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris 2 baru tadi sampai jam 12. Jadi untuk makanan, minuman dan souvenir itu dibagikan pas akhir karena memang di sini tidak boleh
tidak boleh makan. Tidak boleh makan ada makanan sini, jadi memakai sini saya dengan aturan yang ada di Pemkot. Dapat diterima ya. Dapat. Jadi tadi ada uang, ada snack dan sebagainya. Betulnya memang aturannya tidak boleh ada snack dan makan. Kebetulan tahun ini makanan dan snacknya bersatu gitu ya. Di kantong mungkin tadi ada yang lihat kantong, jadi nggak bisa diambil 1-2, jadi memang satu untuk dibawa pulang. Izin Pak Ketua Pengawas, Pak Wakil, Pak Sekretaris, saya ini aja di sini dulu, mungkin saya harus terbanyak dulu. Jadi saya izin untuk yang di belakang kelihatan ya, kan? Jadi izin saya menyampaikan perkembangan jumlah anggota koperasi pegawai kota Bekasi dimulai dari 2017 per 5 tahun sampai 2021 terjadi penurunan. Semula dari 2017 per akhir Desember 3.722. Kemudian 2018 3.233, 2019 2.746, dan 2020 2.468, terakhir 2021 per akhir Desember 2021. Jadi perkembangan ini ada yang pindah dan keluar, yang meninggal dengan kondisi meninggal tahun 17-21. Kemudian yang meninggal tahun 18-15, 2019 17, 2020 22, tahun 2021 22 juga. Jadi kalau yang meninggal ini tentu saja kan belum 58. Karena yang meninggalnya hanya eselon 3 ya. Eselon 3 termasuk di sini ada Pak Samad ya, Pak Samad juga tahun 20 ya, Pak Samad Tupan Bekasi Utara ya. Jadi ada yang meninggal, kemudian yang masuk ada. Hanya memang perkembangan masuk apabila dibandingkan dengan tahun COVID ini, tahun COVID 20, 30, kemudian tahun naik, jadi semangat masuk ada. Jadi memang ada penambahan, meskipun memang jujur bahwa saya belum dengan kondisi sekarang memang ada peningkatan, tapi tidak terlalu besar. Kemudian simpanan, pemodalan simpanan, jadi ada simpanan pokok yang sebesar simpanan pokok boleh sebesar 250. Kemudian ada simpanan wajib untuk golongan 4 180.000 ya. Kemudian simpanan wajib untuk golongan 3 165, golongan 2 117.500, kemudian golongan 1 100.000, dan TKK adalah 85.000. Kemudian yang ketiga simpanan masuka bagi golongan 4 25.000, golongan 3 15, golongan 2 12,5, kemudian golongan 1 10.000, dan anggota TKK 5.000. Tadi saya menyampaikan bahwa simpanan OYO itu jumlahnya 73.400.000 ya. 17.460.000. Kenapa gede? Karena OYO pada sukanya hampir 2 juta. Nambah 2 juta ya. 2 juta per bulan. Jadi dia mensisihkan 2 juta per bulan, sehingga pada pensiun tahun 2021 bulan Juni jualnya 17.460.000. Jadi dan rambutnya jadi kelihatan busuk segar juga ya. Jadi
Saya ini kan udah ke pendidikan Bang Boyo pensiun, kalau ke sini mau makan dan minum gratis itu pensiunan. Karena memang di sini Pak Sepadi juga Pak Hudoyo pensiunnya Pak Hudoyo. Pak Hudoyo paling-paling di sini dia ini aja apa? Ya ini silaturahmi ya. Dan dia tidak keluar supaya tidak post power syndrome kata Boyo gitu. Jadi baik, ini catatan kemudian permodalan internal ekuitas, perkembangan modal internal ekuitas mulai dari simpanan terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan manusuka, atau simpanan khusus, cadangan dan donasi. Totalnya ekuitas untuk 2017 24 miliar 700 juta 461 ribu rupiah 461 rupiah 258. Kemudian 2018 25 juta 444 25 miliar 444 juta 218 376 rupiah. Jadi ada kenaikan, tetapi pada 2019 ini turun menjadi 24 miliar 768 juta 96 ribu 721. Tahun 20 naik lagi jadi 20 miliar 626 juta 612 ribu 530 rupiah. Dan terakhir tahun 2021 naik jadi 26 miliar 631 juta 129 ribu 686 rupiah. Kemudian perkembangan simpanan anggota dan simpanan anggota. Di simpanan anggota dari golongan TKK 1, 2, 3, 4. Jadi ada di buku 2 ya, dari buku 2 2017 untuk golongan dengan simpanan pokok 100.000 TKK adalah 80.000, golongan 1 95, kemudian golongan 2 112, golongan 3 160 dan golongan 4 175. Jadi ini sebetulnya sudah golongan 4 sudah 4 tahun tidak naik simpanan wajibnya Pak Wakil pengawas, jadi tidak ada kenaikan sebenarnya. Kita juga dalam kondisi sekarang tidak ada kenaikan, hanya simpanan pokoknya saja. Karena simpanan pokok kami melihatnya hanya sekali saja. Bagi anggota baru, ya anggota lama juga nanti disesuaikan lagi secara bertahap ya kenaikan 100.000. Jadi dari 250.000 ini untuk tahun 22 untuk anggota baru jadi 350.000. Jadi ini mungkin ya mudah-mudahan tahun depan untuk simpanan wajib ada kenaikan lagi gitu ya, karena bagaimanapun kan ini pengaruhnya kepada aset kita, aset operasi. Kemudian perkembangan besaran simpanan ini tentu saja sudah ada, ini adalah dari TKK kemudian golongan 1, golongan 2 dan golongan 3, di mana yang paling kita hadapi adalah tergantung daripada gaji dan sisa DPP ya. Jadi kalau operasi sengaja memang ada gaji dan DPP-nya kita layani. Namun untuk bulan Februari Pak dan Bapak dan Ibu sekalian daripada bendahara mengingat DPP-nya ini baru gajinya saja Pak. Dari gaji saja ya yang kita layani untuk DPP memang belum keluar, jadi kita juga belum melayani untuk pinjaman yang pembayarannya dari tunjangan pendapatan penghasilan untuk DPP. Kemudian modal eksternal dari 2019 ini masih bersumber dari Bank Sampul Bekasi 5 miliar 278.079
5.278.075.075.000. Jadi sebetulnya ada simpanan pinjaman ke Bank DKI yang dari 8, hanya saja ada jeda di sini. Jadi ada jeda. Jadi ini sebetulnya satu paket adalah 8 miliar, namun karena tahun pengambilannya tidak sekaligus, jadi ini angkanya dari baru tahun 20 diambil sisanya. Kemudian realisasi pinjaman adalah ini inisialnya yang dari 8 miliar ini inisialnya adalah terbagi dari kebutuhan yang tidak sama. Kalau di sini adalah bulan 5 di sini adalah bulan 5 karena memang pada bulan 5 dan 6 sampai ini adalah kebutuhan biasanya para anggota ini menyangkut kebutuhan tahun ajaran baru. Jadi bisa dibedakan barangkali tahun-tahun ajaran baru ini kebutuhan anggota ke koperasi untuk menyekolahkan para anggotanya baik sekolah SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi cukup besar. Dan ini juga sudah rutin. Tahun ini juga biasanya bukan kebutuhan hari raya, tapi lebih banyak kepada kebutuhan perhatian kepada para putra dan putrinya. Kemudian keterangan saldo berhutang 31 Desember tahun 2021 sebesar 1.251.423 1.423.613. Ini misal kalau memang kami misalnya pinjaman ke bank ini memang tidak terlalu lama, hanya 3 tahun. Jadi kalau kepengurusan baru juga ini tidak terbebani harus melunasi utang, tapi yang tidak aset saja. Jadi sama lah seperti sekarang juga pinjam ke bank, kita sama sampai ke pengurusan baru ini 21 sampai 25, 24 sudah tidak ada utang. Hanya saja mungkin Pak untuk pengawas Pak Wakil ini dengan situasi yang dihadapi COVID ini luar biasa Pak. Jadi tahun buku 2020 ini 4.700.000.000 ya. Kemudian sekarang yang habis simpanan kurang lebih 4.500.000.000 lebih. Yang kita hadapi saja habis kebutuhannya, bahwa kebutuhan daripada anggota yang simpanan, tapi bagaimanapun mudah-mudahan COVID-19 Omikron ini selesai, karena bagaimanapun di kegiatan masing-masing OPD yang mungkin kegiatan yang tidak ada dengan COVID, yang ada simpanan juga di koperasi untuk kebutuhan yang ditujukan kepada lebih banyak kepada putra dan putri. Jadi kalau renovasi hanya persentasenya hanya 11%, tapi yang lebih besar adalah kepada kebutuhan menyekolahkan baik putra dan putrinya. Kemudian perbandingan modal sendiri, kekayaan, sisa hasil usaha dan total aset operasi dari mulai 17 terdiri dari kekayaan maupun ekuitas, SHU maupun total aset bisa kita lihat dari 2017 44.791.993. Ini sini ada sampai terakhir tahun COVID terakhir ini ada penurunan. Jadi yang terakhir 2021 42.943.387.215. Sebagaimana tadi yang disampaikan barangkali adalah anggota ini kan mengambil simpanan, pengaruh juga ada ya. Mudah-mudahan tahun 2022 ya
menyimpan lebih banyak lagi sesuai dengan tema adalah tingkatkan 3M, menyimpan, meminjam, dan membayar. Karena bagaimanapun membayar itu pengaruhnya sangat besar terhadap para anggota yang akan meminjam lagi bulan berikutnya. Kemudian bidang usaha unit simpan pinjam, USP, kegiatan usaha simpan pinjam yang dilaksanakan lama cicilan mungkin sudah tidak sampaikan lagi, mulai dari 10 bulan sampai 36 bulan maksimum. Ini tergantung daripada kemampuan juga, kemampuan daripada anggota, baik pinjaman yang berasal dari janji maupun dari TPP. Kemudian perkembangan usaha USP dari TKK sampai dengan 4. TKK bisa 30 juta ya, 30 juta. Kemudian tentu saja dengan persyaratan menyampaikan ijazah aslinya. Golongan 1 50, golongan 2 70, golongan 3 200 juta, dan terakhir golongan 4 bisa 350 juta. Tentu saja ini juga setelah diverifikasi terhadap kemampuan bayarnya baik dari gaji dan TPP ya, kita maksimalkan seperti itu. Tapi kalau memang golongan 4 gajinya sudah digaji sama para pejabat, sisanya TPP, mungkin ya kita yang tinggal dihitungnya, karena batas waktunya kita hanya 36 bulan maksimal. Jadi maksimal 36 bulan dan kita hitung berapa kemampuan TPP untuk membayar per bulannya. Jadi seperti itu. Kemudian besarnya barang, besarnya tahun-tahun besarnya pinjaman sama, mulai dari 2017 27 juta 27 miliar 226 juta dengan total pinjaman 824. 2018 23 miliar 919 juta 500 ribu dengan jumlah peminjam 822. 2019 19 miliar 320 juta 760 ribu dengan yang meminjam 406. Kemudian tahun 2020 22 miliar 623 juta 500 ribu dengan total peminjaman 388. Dan terakhir tahun 2021 adalah 20 miliar 26 juta 69 ribu 48 sebanyak 310. Jadi ada penurunan tahun COVID ini 2022 ke 20 ya. Ini suasana COVID kan ini, 2 tahun COVID ini. Jadi kemampuan untuk meminjam juga berkurang karena memang kemungkinan banyak keperluan lain. Keperluan lainnya jadi di mana ya? Banyak yang tidak terduga, seperti mungkin mohon maaf ada anggota yang positif kan harus di PCR dulu. PCR dibayar nih, bayar dia. Kemudian kalau PCR bayarnya satu keluarga kan harus. Jadi kebutuhan itu juga merupakan yang harus diselesaikan, karena memang kalau ada yang satu kan harus semua diperiksa. Kemudian unit usaha barang dapat dilaksanakan oleh koperasi dan melayani kebutuhan barang yang dibutuhkan oleh anggota, baik barang elektronik, otomotif, alat rumah tangga maupun kebutuhan lainnya. Penjualan logam mulia berjalan dari 5, 10, 25, 50, 100. Ini boleh dicicil ya, boleh dicicil dan alhamdulillah terus berjalan lah, Mas. Jadi silakan para anggota yang masih belum untuk Mas, ini bagus sekali ya untuk ya simpanan uang. Kalau uang kan cepat keluar, Mas kan Mas Antam ini saya kalau dijual, berbeda dengan Mas perhiasan yang kalau buat kan mahal untuk produksinya. Kalau Antam lebih menguntungkan kalau menyimpan.
Kemudian jadi sepeda motor. Jadi sepeda motor ya tetap saja mungkin dengan jasa 1,5. Lama cicilan adalah 24 bulan, 2 tahun. Kemudian yang keempat, usaha mengumpulkan barang bina anggota besar tinggi per bulan. Kemudian sama lah, dapat cicilan anggota maksimal 24 bulan. Untuk TKK adalah 15 bulan untuk barang. Sisa ganti harus memenuhi syarat untuk dipotong cicilan per bulannya. Kemudian bagi anggota yang mengajukan pinjaman, baik pinjaman uang maupun benarnya harus sudah stok potongan kompensasi sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Bila tadi perangkat daerah belum stok, maka pelayanan anggota perangkat daerah tersebut belum bisa dilayani. Nah ini, jadi tadi itu kan 3M ini menyimpan, meminjam dan membayar. Nah ini kalimat membayar ini kan pengaruhnya ada berkaitan dengan kalau pembayaran bulan Februari kan kalau cepat ini akan berpengaruh terhadap pelayanan kami di bulan Maret. Begitu juga pembayaran bulan Maret kalau telat berpengaruh terhadap pinjaman bulan April. Ya, bulan April ini kan 5 April sudah mulai bulan Ramadan ya, cepat. Kemudian di saudara dari 2017 adalah sampai 2021 bisa dilihat di buku dari 2017 12 miliar 799 ribu, 12 miliar 799 juta 790.991. Terakhir saja 8 miliar 98 juta 534.998. Ada ini tahun COVID ini turun, ini naik lagi. Dari tahun COVID ini kan tahun 20, tahun 21 tahun kita yang ada COVID dari 5 miliar tahun 20 5 miliar 4 juta 224.291 kepada tahun 2021 ada peningkatan kurang lebih 3 miliar ya 93 juta lebih. Kemudian kalau ini pengaruh juga penjalan motor dari 2017 3 ini kedua, ini hampir ini yang paling besar adalah tahun 18 ada 7 dengan nilai tahun terakhir 2 motor 23 juta 88 ribu. Dan kompatnya masih kita kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian fotokopi ini unit usaha fotokopi yang didampingi dengan kompat tersedia 3 mesin fotokopi. Pada awal penyediaan 28.391.000. Kemudian omset penjualan per 1 Januari 21 sampai dengan 31 Desember adalah 193.598.075 rupiah. Kemudian stok per Desember 21 adalah 60.238.070. Di sini mungkin di fotokopi kami sudah mengadakan kerjasama dengan perangkat daerah, yaitu di bidang fotokopian, BKAD, terus Dinas Ketahanan Pangan, kemudian Satpol PP. Ini sudah 6 yang ada kerjasama. Jadi apabila anggaran sini ini apa di fotokopi dibayarnya kan kemudian kalau BKAD BPKAD sudah semua bidang sudah berjalan jadi semua bidang. Jadi mungkin dari sini ada masalah keuangan untuk kebutuhan kantornya bisa kerjasama. Kan kami sudah menyampaikan
dinasnya, camatnya. Cuman ini baru utang, jadi tahun ini mudah-mudahan bisa naik lagi ya, bisa naik lagi. Karena memang silakan saja bayar kemudian sesuai dengan, tapi kompak sesuai dengan. Jadi kami menyampaikan bayar cash dengan cicilan bersama, jadi dibedakan. Karena memang yang penting juga kan bayar juga anggota, jadi kita juga. Kualitas bagus sekali ya, bagus. Silakan kalau barangkali ingin melihat bukti perjanjian kerjasamanya di Koperasi ada, ditinggal juga. Mungkin jenis-jenis yang paham belum ya. Jadi apabila nanti ini ingin mengadakan kerjasama dan bisa langsung mungkin ke Koperasi untuk ditindaklanjuti. Kemudian kantin ini penerimaan kantin per 31 Desember adalah 241.362.000. Kemudian biaya pembangunan adalah pada 31 Desember adalah 34.454.155. Jadi kantin ini dalam rangka jadi Kota Bekasi dalam menghadapi ya ulang tahun Kota Bekasi 10 Maret 2022. Jadi kami kemarin sudah lama ya, sudah kelihatan wajahnya. Jadi di Bekasi sudah dicat lagi, disesuaikan lagi dengan cat hijau sabilo yang sama dengan di Pemkot juga. Kepada ibu nanti bisa lihat. Ya, kemudian kalau di depannya ditata lagi, termasuk yang di dalam jualan juga sama. Kemudian masalah kita sama, kami dengan asuransi syariah Program Indonesia ASKI, kemudian asuransi dengan PT Asuransi Bank Maskida dan dengan PT Pos Indonesia untuk pembayaran kartu kredit, listrik, PDAM dan sebagainya. Bidang sosial, di bidang sosial saldo per 31 Desember 2020 adalah 277.725.408. Penerimaannya selalu penerimaannya terdiri pengisian selalu 21.33.799.747, setoran anggota 110.798.700, total 144.598.4 pengeluarannya adalah dana hibah penerimaan, kemudian pengeluaran dana sosial kematian 772.250.000, kemudian dana beasiswa 39.250.000, hibah pengeluaran 119. Saldo per 31 Desember adalah 310.823.855 rupiah. Bidang hasil pemeriksaan akuntan, bidang organisasi, bidang usaha ini bidang usaha, bidang organisasi. Di bidang organisasi Koperasi telah memperoleh penilaian akreditasi dari Badan Akreditasi Koperasi tingkat provinsi Jawa Barat dengan nilai baik A ya. Kemudian laporan keuangan kami telah diaudit oleh badan publik Dasmana, Biasa dan rekan dengan opini wajar. Yang lainnya adalah bidang usaha atau volume usaha tahun 2021 sebagai berikut. USP dengan jumlah aset 20.200.000
rupiah. Kemudian di Nusa Barat 8.121.620.938. Fotokopi 193.558.075 rupiah. Kantin 240.241.386.000 dan usaha agen pos juga 129.778.590. Kemudian perkembangan modal adalah dari 2017 ke 2021 kami sampaikan bahwa dari 2017 44 miliar ya, perkembangan simpanan modal masuk pegawai, yang ketiga simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan mana suka, cadangan, donasi, saku, kemudian ekuitas modal dari luar. 2017 tercatat 44.443.949. Tahun 21 menurun jadi 42.902.387.215. Bidang sosial anggota yang terdiri dari anggota yang dan keluarga yang meninggal dapat santunan 2.720.000. Suami istri yang meninggal dapat santunan dari 1.220.000. Kalau anak yang meninggal 1.720.000. Anak anggota yang meninggal dapat santunan 1.720.000. Kemudian yang lainnya membantu anggota yang berprestasi memperoleh pendidikan. SD 1,5 juta, kalau SMP peringkat 1 1.750.000, SLTK peringkat 1 2 juta, peringkat 3 adalah 3, peringkat 1 ada 3 juta. Ini peringkat 1 ada indeksnya ya. Kemudian ekstra menulis, jadi eksakta IPK-nya 3,5 dan untuk sosial IPK-nya 3,5. Jadi ada saja yang siap tahunnya saya mengucapkan berbangga. Jadi hal-hal yang menyebut yang beasiswa dari PSD sudah berarti ada saja. Dan Pak Pengawas mungkin salah satu anggota yang sudah pensiun yaitu Pak Dade atau terkenal mungkin di luar adalah dengan Pak Boy, itu sejak masuk perguruan tinggi sampai selesainya dibiayai oleh koperasi karena memang pendidikannya juara terus. Jadi selama mengikuti perguruan tinggi 4 tahun dia dibiayai oleh dan mendapat beasiswa, termasuk terakhir dia cum laude. Begitu juga kalau tidak salah itu para putra dan putrinya Pak Budi ya, dulu adalah lurah Medan Setia, sekarang adalah salah satu kali di dinas pariwisata. Jadi putra putrinya dua-duanya kalau nggak salah ya selalu dapat dari sewa sampai dengan perguruan tinggi dapat pendidikan juara terus. Jadi kami mengharapkan juga apabila para anggota mendapatkan pendidikan dimajukan saja. Jadi ini berlaku tidak rigid ya, fleksibel saja. Misalnya ada yang mungkin mendapat tahun 21, pada ini kan tahun 2, tapi mungkin karena memang kelupaan atau sebagainya bisa diajukan saja kami selesaikan.
istimewaannya 3 tahun ya, 3 tahun. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, yang saya hormati para pengurus, Pak Kawas, Pak Wakil, itu yang dapat kami sampaikan pertanggungjawaban tahun 2021 yang disampaikan dalam berbagai urusan dan sebagainya, termasuk hasil audit daripada auditor. Kita alhamdulillah masih sehat, meskipun barangkali tadi disampaikan oleh Bu Pindah ya, Kabupaten Karawang dengan COVID ini 148 koperasi rontok. Jadi karena memang banyaknya koperasi karyawan, koperasi karyawan banyak dirumahkan. Di sisi lain uang juga yang berputar, tidak ada yang dirumahkan, pinjam berputar, tidak mampu bayar langsung. 148, dan saya selalu barangkali Dekopenda Kabupaten Karawang yang mengekspos kondisi operasi di kabupatennya. Kalau di kita kan belum hanya jumlah operasi ada jumlah operasi ada 800 lebih. Nah saya kebetulan di PKPR saja yang baru ber-RAT ini baru 5 untuk operasi PKPRI. Tapi dengan operasi lain, kalau tidak salah operasi yang baru sekali ini baru mencapai 20, yang di bawah 20 lah ber-RAT. Karena bagaimanapun suatu hal diminta oleh kami ke kabupaten Kementerian. Jadi kalau di PKPRI kalau di kabupaten yang ber-RAT bulan Januari itu kan di PKPRI Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia, di koperasi yang plat merah. Kebetulan ketuanya Pak Jenderal Arifin. Yang RAT bulan Januari itu dikasih bonus 3 juta yang begitu. Jadi berlomba-lomba RAT, karena bagaimanapun RAT adalah pertanggungjawaban pengurus terhadap kegiatan tahun yang berjalan dan rencana tahun. Itu saja yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Koperasi. Terima kasih kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Koperasi, Bapak Wakil Ketua yang saya hormati, pengurus koperasi, para sekretaris, bendahara, wabil khusus, para anggota koperasi Kota Bekasi yang saya banggakan, teman-teman badan pengawas yang saya hormati. Tadi oleh moderator sudah disampaikan, sebetulnya hasil pemeriksaan ini sudah tercover dalam buku 1 halaman 23 sampai dengan 27. Tapi hanya untuk mempertegas saja, kalau saya bacakan secara utuh, itu kan ada nominalnya. Silakan Ibu, Bapak sekalian bisa dibaca di buku masing-masing yang sudah dipegang, buku 1. Yang ingin saya sampaikan di sini hanya kesimpulan dan rekomendasi saja. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ketua, pengurus yang saya hormati, kesimpulan dari hasil badan pengawas yang pertama adalah aspek kelembagaan KPPKB semakin baik, terbukti dengan berjalannya fungsi masing-masing pengurus dan staf. Yang kedua, KPPKB konsisten melaksanakan rapat
anggota secara rutin dan tepat waktu. Yang ketiga, pengurus dapat mempertahankan SHU dengan melakukan efisiensi. Yang keempat, permodalan KPPKB bersumber dari modal sendiri dan perbankan, dalam hal ini Bank DKI Cabang Bekasi. Rekomendasi pengurus agar meningkatkan permodalan intern dan ekstern, bantuan modal dari pihak luar agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota. Yang kedua, kegiatan usaha yang telah berhasil agar dipertahankan, dan kegiatan usaha yang dirintis agar dapat direalisasikan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Ketiga, pelayanan terhadap anggota agar ditingkatkan sehingga anggota dapat diberikan pelayanan yang memuaskan dari koperasi dengan terlebih dahulu memperhatikan sisa gaji anggota per bulan dan kelengkapan administrasi lainnya. Yang terakhir, pengembangan unit usaha agar ditingkatkan dengan memperhatikan situasi pasar. Demikian penyampaian dari Badan Pengawas yang ditandatangani oleh saya sendiri selaku ketua, Bapak Guru Stiokos Ketua Sekretaris, dan Bapak Risman Nafar selaku anggota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Ketua Pengawas kita. Baik, hadirin para peserta rapat anggota tahunan, kita menginjak pada acara berikutnya, yaitu pemandangan umum. Saya bacakan sesuai dengan tata tertib yang sudah kita sepakati tadi, yaitu bab 4 tentang pandangan umum pasal 9. Saya bacakan ulang ya. Setiap peserta dapat menyampaikan pandangan umum berupa saran atau masukan guna perbaikan dengan menyampaikan solusi pemecahan. Ayat 2, peserta rapat menyampaikan pandangan umum harus memperhatikan etika, sopan santun, dan tidak memaksakan kehendak. Ayat 3, pandangan umum dapat dibagi dalam 2 termin, dan tiap termin banyaknya 3 peserta yang bertanya. 4, setiap peserta menyampaikan pandangan umumnya melalui pengaturan pimpinan rapat, jadi melalui kami dulu, saya di sini. Yang kelima, apabila termin pertama kurang dari 3 peserta yang menyampaikan pandangan umumnya, maka termin kedua dianggap tidak perlu ada. Ini tata tertib yang sudah kita sahkan dan kita sepakati bersama. Jadi tekanannya pada pandangan umum ada 2 termin. Tiap termin maksimal 3 penanya. Apabila di termin pertama tidak mencapai 3 orang penanya, termin kedua tidak ada. Itu isi aturan tata tertib yang sudah kita sepakati tadi. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak mungkin tadi sudah membaca-baca, memperhatikan, menyimak laporan pertanggungjawaban baik yang disampaikan oleh Bapak Ketua Pengurus ataupun Bapak Ketua Pengawas. Jadi dipersilahkan kepada para peserta rapat untuk, nah ini sekarang bagian bapak-bapak, ibu-ibu untuk menyampaikan saran, solusi, ya, ataupun hal-hal yang perlu dikonfirmasi atas laporan ini kepada kita semua atau kepada pengurus dan pengawas. Kami persilahkan kepada, saya tunjuk dulu sebelah kiri kami di sini, siapa
yang akan memberikan saran pertanyaan kepada kami? Silakan angkat tangan. Unjuk jari. Sebelah kiri kami di sini. Siapa namanya? Tulis dulu sama kami, Pak. Agus Sudrajat, Pak. Agus Sudrajat mendaftar ya. Yang kedua, sebelah kanan. Siap, Ibu siapa? Ratna Juwita. Sebelah tengah. Ayo, ini kalau sekarang hanya dua, tidak ada termin kedua. Kalau sekarang hanya dua, oke. Siapa ibu namanya? Ibu Eti. Oke. Ibu Eti. Baik. Untuk penanya pertama yaitu Bapak Agus, kami silakan untuk menyampaikan pertanyaan kepada kami, apakah saran ataupun solusi. Silakan, Pak. Perkenalkan dulu, Pak, dari dinas mana? Saya Agus Sudrajat, Pak, dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi. Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada kami untuk menyampaikan. Ya, Pak. Madam ya? Dinas Pemadam. Ya. Ya, terima kasih. Tadi Pak, setelah saya menyimak dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, saya lihat dari tahun ke tahun ini anggota kita makin berkurang, Pak Ketua. Nah, yang saya tanyakan, kira-kira upaya atau effort apa saja yang Ketua laksanakan atau Ketua lakukan agar anggota koperasi kita ini dari tahun ke tahun ini tidak berkurang, Pak. Itu. Kalau kita lihat tadi, Pak, saya lihat sih signifikan sekali, Pak, penurunannya, Pak. Jadi nggak imbang dengan pemasukan anggota-anggota baru, gitu, Pak. Mungkin itu saja, Pak, yang saya dapat pertanyakan. Mudah-mudahan ada solusi dari Pak Ketua dan peserta jajaran. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Pak Agus. Terima kasih Pak Agus ya pertanyaannya. Yang kedua, Ibu Ratna, persilahkan ke depan. Sebutkan nama dan dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Juwita dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Perikanan. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, untuk yang bidang sosial, punten ini ada angin segar. Untuk perguruan tinggi akan ada beasiswa sekitar, kalau eksak IPK minimal 3,50, dapat dana beasiswanya sekitar 3 juta. Nah, mohon arahan Bapak punten, itu per semester atau per tahun. Persyaratannya ada di sini, melampirkan fotokopi KTP, kakak, akte kelahiran dan dokumen lainnya. Kebetulan anak saya kuliah di Universitas Singapura Bangsa, semester 1 IPK-nya jurusan agribisnis Fakultas Pertanian. IPK-nya yang pertama 3,73, semester 2 IPK-nya 3,58, semester 3 IPK-nya 3,58. Sini persyaratannya adalah 3,50, berarti alhamdulillah di atas itu. Mohon arahan, terima kasih. Dari Taufiq Walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ratna. Berikutnya yang penanya ketiga, Ibu Epi, mangga Bu Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak. Mohon izin, saya Epi dari Diskominfo tadi. Tadi ada titipan pesan dari teman kami di dinas. Beliau menanyakan apakah bisa untuk Lebaran kemarin kan kita tidak menerima semacam bingkisan atau PKR dari koperasi yang kemudian disimpan di simpanan. Apakah untuk Lebaran tahun ini kira-kira bisa diberikan berupa mungkin bingkisan untuk para anggotanya seperti itu, Kak? Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Untuk peminjaman yang saya tahu kemarin kami memang dari Bank DKI. Kemudian kami diberikan buku tabungannya dari Bank DKI tersebut karena memang melalui Bank DKI. Dan saya menanyakan apakah buku tabungan tersebut bisa diberikan kepada kami. Itu mungkin setelah pinjaman selesai karena data yang diterima yang disimpan itu adalah data pribadi kami, begitu kan? Nah itu bagi kami sangat krusial mungkin bagi saya ya. Karena kalau boleh bukunya diberikan kepada kami, mungkin untuk pinjaman berikutnya bisa dipakai kembali. Ini kalau memang kami nanti meminjam. Itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi ya. Baik, Ibu-ibu, kuota untuk termin pertama terpenuhi, yaitu ada 3 penanya. Yang pertama dari Pak Agus dari Damkar, menyatakan upaya apa yang dilakukan oleh pengurus supaya anggota itu tidak terus turun ya. Yang kedua dari Bu Ratna kaitan dengan dana sosial, yaitu beasiswa. Mohon dijelaskan kaitan dengan apakah ini per semester atau hanya 1 tahun sekali Bu ya peserta-pesertanya. Ibu Evi, terima kasih. Ini kaitan dengan THR, menyarankan tolong bingkisan untuk tahun ini gitu kan ya. Dan yang kedua buku tabungan yang dari Bank DKI bisa berkenan untuk diberikan kepada para anggota yang pinjam. Mungkin itu Pak Ketua, mangga kami silakan. Terima kasih. Jadi dari Pak Agus ya, Pak Agus Sudada dari Dinas Pemadam Kebakaran. Memang betul Pak Agus. Jadi upaya-upaya itu untuk mengajak ada pertanyaan anggota dan ketua ya kami udah berupaya Pak, mengajak anggota melalui himbauan menjadi anggota kepada masing-masing bagus, kepada masing-masing perangkat daerah melalui saya ini lagi surat wali kotanya, kalau tahunnya tahun 2020 ya 20 ya, coba nanti bisa diindikan upah tolong cari surat wali ini ya kalau bisa. Jadi kami sudah menyampaikan ke masing-masing kepala dinas, kepala badan, sama himbauan untuk menjadi anggota Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bekasi. Memang ada, tapi tidak sebanyak ini, tidak banyak respon menjadi anggota, terjadi penurunan. Apalagi bagus di 2 tahun terakhir ini, jangankan anggota, jadi yang ngambil simpanannya banyak. Tapi kita layani aja kan, mengambil simpanan mereka. Jadi yang tahun 20 saja 4.526. Tahun ini enggak, tahun 20 4,7, kalau dari saya 4,7, tahun ini 4,5 yang ambil. Itu kan aset yang kita layani saja. Jadi karena memang koperasi kita ada koperasi karyawan, jelas pegawainya ada. Paling-paling kita hanya menghitung telat gitu ya, bagus ya? Itu nggak bagus? Telat, tapi berbeda situasinya dengan Kerawang. Sudah dirumahkan, banyak karyawan di Kerawang dirumahkan, baik Yamaha maupun mobil juga dirumahkan. Seperti yang ada dari Kawangan nih, kan ada koperasi Tien Modeli, hebatlah koperasi itu. Sekarang ini kondisinya ya sangat prihatin karena memang dia kebutuhan untuk ras gitu ya, karyawan yang keluar saja yang diakibatkan oleh di mana dia tempat bekerja itu harus dibayar. Tapi di sisi lain pinjaman dia yang di luar kepada anggota mengalami hambatan masuk. Karena karyawannya dikeluarkan juga, padahal dia pinjam gitu. Tapi yang tidak pinjam, yang menyimpan, ngambil juga susah, ya. Itu yang diinginkan. Jadi kita harapkan ya tahun 2022
Bapak dan Ibu, saya akan tindak lanjut lagi. Memang ada hambatan target dari kami untuk mengadakan pertemuan, karena masing-masing juga untuk pertemuan ini dengan situasi sekarang kan harus dibatasi ya, harus dibatasi. Jadi insya Allah barangkali mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang dengan para anggota yang belum menjadi untuk pertemuan kepada pegawai yang belum menjadi anggota akan terus kami upayakan lagi, dan kita menyampaikan kami surat himbauan lagi yang ditandatangani. Kalau kemarin ditandatangani oleh Bapak Wali Kota. So, sangat terima kasih Pak Agus ya. Yang kedua, menanyakan dari Ibu ini Bu Ratna ya, Bu Ratna Des Ketapang. Nah, mahasiswa. Sebelumnya kami sampaikan Bu Ratna ucapan selamat itu putranya yang telah berprestasi, indeks prestasinya 3,8. Tentu tepuk tangan buat saya. Semoga putra dan putri Bapak dan Ibu sekalian juga sama lah. Kalau Pak Budi itu langganan, 3 putranya, 3-3-nya dari SMA tuh. Alhamdulillah. Jadi ya, Pak Budi, panjangnya Pak Budi apa tuh Pak Budi? Hah? Pak Budi Setiawan? Ya Pak Budi Setiawan, dia pernah jadi Kabida Aset, kelurahan pertama lurah Medan Satria. Jadi yang dibayar per tahun Bu, kita yang per tahun Bu Ratna, per tahun Ibu ada ya, diajuin aja Bu, misalnya diajukan saja ya ke koperasi, karena batasannya 3 tahun, misalkan lupa tahun 20 ya Bu ya, diajukan saja, karena kita juga banyak hal yang sama lah dengan Ibu, jadi diajukan saja, tapi dikasihkan banyak keputarnya. Saya selalu harus menghimbau, itu bukan duit Ibu, duit putra, kasih supaya ini kasih motivasi, betul Bu. Tanya Pak Budi Setiawan, langsung dikasih keputarnya, ini balon-balon Pak, itu suruh keluar. Ya untuk keperluan inilah putra, baik untuk mungkin kuliahnya disampaikan saja Bu, ini boleh list tuh yang di pojok yang bisa nangani, langsung itu Bu ya, silakan. Sama juga bagi Bapak dan Ibu anggota, kalau yang ada seperti Bu Ratna, ajuin saja 3 tahun lah kita ya. Kalau STNK kan didenda ya, betul nggak? Kalau telat kan didenda asuransinya. Kalau koperasi nggak didenda, diajukan saja. Kemudian yang terakhir dari Ibu Epi ya, Bu Epi yang mengenai THR. Jadi memang THR ini tidak ada, jadi kami alihkan kepada tabungan hari tua saja, karena lebih baik kita pakai pelayanan. Nah, ini sesuai dengan barangkali saran Pak Haji Rayanda Kamadi waktu jadi sekda, waktu dia masih menjabat, jadi di THR-kan saya di kesimpanan tidak diberikan. Kalau pernah kami bawa juga dari apa yang diberikan kan lebih baik dipakai pelayanan. Nah ini Bu Pak Agus ya, ke Pak Agus dengan surat nomor 518 nomor garing 1319 garing Disko PUKM sebagai koperasi. Jadi himbauan untuk menjadi anggota koperasi Pondok Bekasi ini ditujukan kepada seluruh perangkat daerah camat di lingkungan Pondok tanggal 20 Februari 2020 tertanda di sini Wali Kota Sarawan Effendi.
Jadi himbauannya ada, nanti akan kita tidak lanjut. Kami tidak bosan-bosan hanya untuk pertemuan seperti ini. Kami memang masih belum dilaksanakan berkaitan dengan situasi dan kondisi. Baik, cukup. Berkata ada lagi silakan Pak, kembali lagi kepada ini. Kalau ini yang informasi nanti Pak Agus diperlihatkan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Mungkin untuk lebih memperjelas lagi bagaimana upaya kita dalam menahan anggota yang keluar atau menambah bagi ASN yang belum menjadi anggota koperasi. Di hadapan kita ada kepala kepegawaian nih yang kebetulan menjadi wakil ketua. Kita minta penjelasan dan pernah menjadi kepala dinas kami, dinas koperasi dan UKM Kota Bekasi. Mohon Pak Wakil Ketua, kami minta pencerahan tentang upaya-upaya nanti. Baik, terima kasih. Langsung saja apa yang disampaikan Pak Agus untuk tidak terjadinya penurunan terus terhadap anggota. Bagaimanapun koperasi ini bukan karena kemampuan pengurus, tapi kita bisa bekerja sama semua, termasuk anggota. Dan tentunya ketika ini ada penurunan, mohon dari masing-masing OPD berikan masukan ke kita. Kenapa dia keluar? Ada apa? Nah, tentu ada sebab. Iya. Kritikan nanti Pak Rustandi buatkan saja website kita, karena kita memang belum punya website, sehingga teman-teman anggota koperasi tidak menyampaikan saran atau pendapat atau masukan lewat website. Ya, mungkin kalau dia datang langsung ke Pak Dedi, dia akan Pak Dedi, wow, takut dia, mungkin takut gitu. Ya, padahal ngomongnya biasa-biasa saja. Saya mohon masukan sehingga semua yang hadir di sini, terutama para bendahara, ya semua adalah mitra kita untuk menjadikan koperasi ini bisa berkembang, bukan saja uangnya berkembang tapi anggotanya juga berkembang. Impossible uang itu bisa berkembang kalau anggotanya berkurang. Impossible. Tapi ketika teman-teman memberikan masukan saran kepada anggotanya, kepada rekannya di lingkungan pegawainya untuk masuk koperasi, ayo kita bangun koperasi ini dengan sama-sama. Yang penting koperasi ini diberikan masukan ke kita, kekurangan. Kalau kelebihan jangan diomongin, kok justru kekurangan. Kalau kelebihannya memang kita bangun untuk lebih bagus, silakan. Tapi kalau ada kekurangan atau kurang pas, sampaikan. Biar kita ada evaluasi dalam melakukan kegiatan. Karena kan setiap teman-teman berbeda. Asalkan tidak terlepas dari ADART, ada ketentuan. Nah, dan saya harapkan memang sering saya sampaikan kepada seluruh OPD pada kesempatan apa saja, ya koperasi kita mari kita bangun. Gitu. Ya. Bagaimanapun bisa berkembang koperasi ini tergantung kita semua. Nah, apakah ada bank? Mungkin semua aparatur yang ada di sini nih punya entrepreneur tersendiri. Ya. Mungkin saja bisa mengembangkan entrepreneur bekerja sama dengan koperasi. Bisa. Untuk meningkatkan mutu anggota. Atau koperasi punya mentor untuk meningkatkan entrepreneur, bisa saja. Gitu. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi tadi mungkin tekanan dari Pak Ketua, kita akan membuat website ya kaitan dengan untuk pengaduan. Tapi apakah mungkin Pak Wakil Ketua kita menginventarisir ya tiap perangkat daerah
berapa banyak sih yang belum menjadi anggota koperasi. Kemudian dari data itu ada semacam surat apa lah dari BKD gitu kan ya. Ada semacam surat apa gitu dari BKD yang menghimbau gitu kan ya. Atau lebih keras lagi, emang di prinsip koperasi tidak wajib sih. Cuman kan ini lingkungan kita ini lingkungan sama-sama ASN, harus ada kebersamaan. Jadi kalau anggota dapat SHU, semua juga dapat SHU kalau mereka menjadi anggota koperasi. Kemudian bayangkan kalau 13.000 ASN bahkan lebih dengan TKK menjadi anggota koperasi. Ini kita tidak usah lagi pinjam ke Bank DKI terus aja. Jadi kemandirian koperasi akan terwujud. Mungkin kalau kita menggunakan modal sendiri, jasa yang akan dikenakan bisa lebih murah, itu satu. Yang kedua, plafon akan lebih besar. Dan yang ketiga, anggota yang terlayani akan lebih banyak. Nah, ini mungkin ke depan bagaimana supaya mereka mau menjadi anggota koperasi. Karena tidak maunya itu karena belum tahu tentang koperasi. Oh ya, mungkin nanti perlu dipikirkan dengan Bapak Ketua Pengawas Pak ya, upaya-upaya supaya ini lagi mereka mau menjadi anggota koperasi. Baik, Bapak Ibu-Ibu, kita menginjak kepada termin kedua, yaitu kami beri kesempatan untuk 3 penanya lagi. Tadi dari sebelah kiri kami, sekarang dari sebelah kanan. Untuk yang pertama, silakan. Masih ada? Pas. Sebelah kiri? Pas. Berarti kedua tidak. Baik. Acara berikutnya adalah penyampaian rencana kerja. Apakah rencana kerja ini perlu dibacakan? Ya, oleh Pak Ketua, rencana kerja tahun anggaran 2022 atau masing-masing baca saja? Baca saja. Sekali lagi yang keras, baca saja ya. Jadi kita langsung kepada pengesahan. Oke. Karena tadi termin kedua tidak ada dan penyampaian rencana kerja, rencana anggaran pendapatan belanja tahun anggaran 2022 cukup dibaca masing-masing. Berarti sekarang menginjak kepada poin 2.8 yaitu pengesahan. Kami ingin menanyakan, tadi semuanya kita sudah menyimak, memperhatikan, bahkan bertanya atas laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2021. Apakah laporan yang sudah kami sampaikan dapat diterima dan disahkan? Yang keras? Oke. Yang B, apakah laporan pengawasan yang sudah disampaikan oleh pengawas dapat diterima dan disahkan? Yang ketiga, rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja tahun buku 2022 dapat diterima. Yang keempat, penetapan SHU tahun buku 2021. Ini sudah belum tentu sudah diterima karena persentase sudah ditetapkan kemarin Pak ya. Tinggal nanti Pak Ketua akan menjelaskan kapan nih Pak Ketua ngambil SHU. Maka Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Sekretaris dan Bapak sekalian. Masih semangat ya? Semangat, terima kasih. Salam sehat. Berkaitan dengan sisa hasil usaha tahun buku 2021, tadi saya sudah sampaikan, namun tidak ada salah saya menyampaikan lagi, akan dimulai tanggal 23 Maret. Kelamaan nggak?
Ya, kalau kelamaan nanti saya majukan ya. Coba majukan, ada kalender di sini kan nih, tanggal berapa? Karena ini kan harus ada proses juga. Kami menyampaikan surat, Bapak menyampaikan ini juga data juga, pakai cekan ulang. Kan yang kami sampaikan di sini anggota per Desember 2021, ya. Minggu 22 Maret ya. Tanggal 23, ini setengah berapa deh, setengahnya. Setelah pelayanan nggak apa-apa, itu kan nggak ada. Bagian pelayanan aja, tanggal pelayanan. Tanggal 16 bisa, 16 hari Pak, mulai. 16 Maret apa? 18 aja ya. 18 kan ini sekarang kunci pasai 72, 75. Sionya sio macan. Tanggal 18. Iya, buat enggak, kalau saya tidak buat enggak Pak, tapi menyebut pelayanan dulu nih. Ya, bentuk pelayanan kan ini kepada anggota. Tanggal 18 apa? Nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah tanggal 16 ya, setuju? Jadi yang semula saya sampaikan dari tanggal 23 sampai 25 dipajukan dari tanggal 18. 18 itu angka yang selalu dipakai ya. Terjadi kalau tidak salah 4 kali rapat anggota tahunan. Coba Bapak-bapak dan Ibu sekalian cek kali Mak Pio ikut. Kita melaksanakan RAT hari Sabtu pas tanggal 18 karena bijinya bagus, biji 9 Q. Saya selalu percaya ini aja gitu pengisinya 9. Kan macam-macam, ada biji 13 ada tuh. Kalau dulu di Bandung sedikit kongko namanya Boxer, Profesor Ahmad Derajat. Jadi kalau bayar pajak dan sebagainya harus tanggal 13. Ada tanggal 13 akasia gitu. Kalau dia boleh pakai ini, pakai sui. Bapak dan Ibu sekalian, para anggota kami ucapkan terima kasih ya, dan kembali lagi tanggal 18 kita siap ya. Tapi tolong ini direspon nanti suratnya ya secepatnya ya. Segini untuk pemegang SAU tahun 2021. Itu saja mungkin Pak. Cepat. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi sepakat ya, SHU akan dibagikan mulai tanggal 18 Maret. Lumayan untuk mengganggu ya. Baik, semua rangkaian acara sudah kita lalui ya, mulai dari pembukaan sampai acara khusus yaitu pengesahan. Maka dengan berakhirnya acara tersebut, ya kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta rapat anggota tahunan tahun buku 2020 saat ini. Mudah-mudahan rapat kali ini akan membawa berkah kepada kita semua. Koperasi kita tetap eksis dan memberikan manfaat kepada semua anggota KPPKB. Untuk itu, saya atas nama pimpinan rapat mengaturkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam memimpin acara tersebut ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada panitia untuk memandu acara berikutnya. Baik, mana tuh yang seksi ini siapa? Yang tadi mana tadi? Jadi nanti ada souvenir shop dan makan dan minum di sana ya, karena tempatnya kan di sana di koperasi ya, tertib dan disiapkan kok ya, udah disiapkan. Kemudian udah siap belum? Ya kalau udah siap, nah kemudian souvenir shop dan
Snack. Jadi yang udah duluan di sana nggak? Siapa yang mandu? Nah, ada Pak Oscar. Jadi masuknya tetap ya dari sebelah sini keluarnya ke belah kantin supaya tidak tabrakan. Bu Ratna selamat ya, juga ke Bu ini ya. Putranya yang ini silakan. Pak Ajat ini ada suratnya Pak Ajat. Jadi suratnya kami himbauan ada. Jadi kami tidak akan bosan-bosannya Pak di tengah situasi begini ya, jadi setelah COVID ini. Terima kasih kepada semuanya, semua pihak, kepada pengurus, pengawas, kepada Bang juga terima kasih, dan tetap barangkali kita prokes ya, prokes karena situasi dan aturan yang diberikan, dan salam sehat serta salam terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ingin foto barangkali di sini boleh, silakan anggota. Oh bersama anggota, boleh sini, Pak Biro, Sri, Bu As, silakan yang mau difoto di sini. Tangannya ke depan ya. Kalau mau yang pinggir di pinggir, yang pinggir di samping boleh. Ibu, silakan yang foto sini belakangan nggak apa-apa. Oke, sip ya, tinggal sini dulu nggak apa-apa. Lu buka maskernya. Oke. Ibunya nggak di tengah nih, perempuan sendiri kayaknya nih. Oke, siap. Oke ya. Oke, ya, siap. Mas, sudah sana Pak. Oke, siap. Oke, tangannya samain aja. Gini dulu aja kayak Pak Tua dulu. Oke, nanti baru kasih kembali. Oke, sip. 1, 2, tahan. Mau dibuka, buka aja kali ya. Buka aja ya, sebentar ya. Oke, sip ya. 1, 2, tahan. Dipol semuanya ya, oke sip. 1, 2, 3. Oke, ada lagi sama bareng-bareng semuanya yang mau foto boleh tetap yang ini. Boleh katanya ya. Ya, Pak. Silakan tetap yang di sini boleh. Mau bareng aja ya. Silakan. Nanti mau tanda tangan. Silakan. Emang asal iya. Ya, Bu, bikin hadir. Oke, siap. Mana dia?
Oke, sama terbang. Boleh kasih jempol atau bebas? Silakan, ya. Oke, 1, 2, tahan pakai handphone ini. 1, 2, Kalau di sama kita kalau cuma 20. Kamu berisiko. Terima kasih telah diundang dalam NLP pada saat ini. Mudah-mudahan operasi tetap jaya. Terima kasih banyak. Pak izin nih Pak. Pak. Bapak. Sana. Ya, Pak. Gimana pakarnya? Asik jiwanya. April. Ya, Pak. Pak, di meja aja. Pak di meja Pak. Boleh. Ini meja. Iya, boleh Pak. Kalau saja